Kisah kocak terjadi dalam gelaran Piala Dunia U17 2023. Momen tersebut melibatkan pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti. Pada saat itu pemain Maroko U17 melihat Bima Sakti dan dengan sopan langsung memperkenalkan diri. Sama Maroko saya ngobrol sama pelatihnya. Kalau mereka 2 tahun mempersiapkan timnya, kata Bima Sakti dikutip dari kanal YouTube Bebas Podcast ID. Saya tanya, kamu main di PSG? No, dia lalu tunjuk temennya. Kemudian saya tanya, kamu main di mana? Saya dari Prancis, dia tuh dari Juventus. Saya kaget, sama ini dari Ajax Amsterdam, imbuhnya. Mendengar klub-klub besar yang disebut pemain Maroko U17, Bima Sakti langsung melepas sebuah gelagat. Saya langsung bercandain aja. Ini saya punya juga Afrizal nomor 11 itu main di MU. MU ya, Madura United yang saya bilang. Ketawa mereka, terang Bima Sakti. Timnas U23 Indonesia akan masuk dalam grup A di ajang Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda akan bersaing dengan Qatar, Australia dan juga Yordania di fase grup nanti. Di atas kertas tentu lawan-lawan Indonesia di grup ini cukuplah sulit. Sementara itu media asal Malaysia Makan Bola menjelaskan, Sinteyong berada dalam kondisi yang sulit. Melihat persaingan di babak grup, dia harus benar-benar mempersiapkan taktik yang tepat. Apalagi lawan-lawan mereka tidak bisa dianggap remeh. Masih dalam sumber yang sama, Qatar yang merupakan tuan rumah di ajang ini akan berambisi untuk lolos dari babak penyisihan grup. Mereka diprediksi akan menjadi salah satu kandidat yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, grup ini juga semakin memanas karena Yordania dan juga Australia lolos dengan status juara grup di babak penyisihan yang lalu. Setelah mencetak gol saat membela timnas Indonesia, Sadil Ramdhani mencetak gol lagi. Sadil saat ini mencetak gol saat membela klubnya Sabah FC melawan Terengganu FC, yakni pada pekan ke-24 Liga Super Malaysia Jumat 24 November 2023. Pertandingan yang dimainkan di Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium itu dimenangkan oleh Sabah FC dengan skor 4-0. Pada pertandingan itu Sadil Ramdhani dipasang sebagai starter. Pada menit ke-29, Sadil Ramdhani menunjukkan aksinya. Pemain timnas Indonesia tersebut melesatkan bola melalui sepakan jarak jauh dari kotak penalti untuk membuat skor. Sadil Ramdhani ditarik keluar pada menit ke-46. Kemudian pelatih Sabah FC Ong Kim Swee memasukkan Jeffrey Firdaus Chow. Dengan hasil itu, Sabah FC berada di posisi keempat klasemen dengan 48 poin dari 24 laga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara terkait soal hasil drawing timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23. Hasil drawing menempatkan timnas Indonesia U23 bersama tuan rumah Qatar, Australia dan juga Yordania. Menanggapi hal ini, Erick Thohir mengatakan kalau hasil drawing Piala Asia U23 memang bukan grup yang mudah. Meski begitu, Erick Thohir tetap berharap timnas Indonesia U23 tidak kalah sebelum berperang, yakni untuk melawan kekuatan besar di Piala Asia U23. Lebih lanjut, Erick Thohir meminta kepada pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong untuk bekerja secara lebih serius. Pelatih Sinteyong harus bekerja lebih keras untuk membentuk tim U23 agar semakin kuat, bisa bersaing di level Asia, tegas Erick Thohir. Bakat wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand diakui oleh mantan pelatih futsal Indonesia sekaligus komentator sepak bola Justinus Laksana. Namun meskipun memiliki kualitas yang bagus, Marcelino masih mendapatkan masukan dari Justinus Laksana atau yang akrab disapa dengan Coach Justin. Masukan yang diberikan oleh Coach Justin kepada Marcelino Ferdinand adalah supaya memperhatikan attitude. Gua nggak yakin dengan attitude-nya Marcelino sih, tapi gua harap gua salah. Marcelino bisa berkembang, karena bakatnya dia itu luar biasa, ucap Coach Justin dikutip dari kanal YouTube Sport 77 Official. Marcelino itu bakatnya luar biasa, semua dia punya. Kalau mau sukses, attitude lo harus benar, tambah Coach Justin. Kabar buruk menghampiri timnas Indonesia di mana skuad Garuda akan kehilangan 2 pemain penting saat jumpa Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. 2 pemain tersebut adalah Asnawi Mangkualam dan juga Rafael Struijk. Keduanya harus absen lantaran akumulasi kartu kuning. Absennya 2 pemain ini pun disoroti juga oleh media Vietnam The Tau 247. Pelatih Sinteyong menerima informasi yang sangat tidak menyenangkan mengenai situasi pasukan tersebut. Secara spesifik, Indonesia tidak akan diperkuat Kapten Asnawi Mangkualam dan Rafael Struijk pada laga kali ini, tulis The Tau 247 dalam artikelnya. Sesuai aturan kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain yang mendapatkan 2 kartu kuning harus mundur pada pertandingan berikutnya.
sehingga bintang 2 Indonesia itu akan diskors, tambah The Tahu 247. Setelah berlangsungnya Piala Dunia U17 2023, PSSI mengumumkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala AFF U16 dan juga U19 2024. Selain menjadi tuan rumah dua acara AFF, PSSI juga dipercaya oleh AFC untuk menyelenggarakan turnamen Piala Asia Wanita U17 2024. Ya, kita tahun depan kita dapat jatah Piala AFF U16, Piala AFF U19 sama AFC Women Championship U17, ujar Muhammad. Ada kemungkinan Solo akan menjadi tuan rumah, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad. Timnas U19 akan dipimpin oleh Indra Safri sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Sementara nasib Timnas U16 yang akan ditangani oleh Bima Sakti masih belum diketahui. Media Vietnam mengabarkan sosok yang akan menambah kekuatan Timnas Indonesia di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua dan Piala Asia 2023. Ternyata pemain yang dimaksud adalah kapten klub Liga Inggris. Bintang muda yang akan bermain di Timnas Indonesia ini, memberikan kesan besar sebelum menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023, tulis The Tahu 247. Salah satu pemain naturalisasi yang akan bermain untuk Timnas Indonesia adalah Justin Hubner, bek kelahiran Belanda yang menunjukkan performa impresif dengan tim Wolverhampton Wanderers U21, imbuhnya. Memang benar, Justin Hubner saat ini dalam proses naturalisasi, bahkan Ketum PSSI mengatakan, bek Wolves tinggal menunggu surat Kepres, sebelum disumpah jadi warga negara Indonesia. Selain Justin, ada nama Jizes, Ragnar Oratmangun dan Nathan Chuaon yang membuat media Vietnam memperhitungkan Indonesia di dua ajang itu. Jakarta International Stadium, JIS, tengah jadi sorotan gara-gara kebajiran jelang laga Brasil vs Argentina di perempat final Piala Dunia U17 2023. Curah hujan yang tinggi menyebabkan genangan air cukup besar di beberapa bagian lapangan. Padahal kalau atap JIS ditutup ketika hujan deras, mungkin laga Brasil vs Argentina tidak akan tertunda selama 30 menit. Lantas, kenapa atap JIS tidak ditutup saat hujan deras di laga Brasil vs Argentina? Dilansir dari laman resmi UEFA, ternyata menutup atap stadion tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, ada regulasi yang mengatur. Regulasi terkait atas stadion yang bisa buka tutup secara otomatis itu tertuang dalam pasal 34. Jika pertandingan dimulai dengan atap tertutup, maka atap harus tetap tertutup hingga babak pertama berakhir atau selama pertandingan berlangsung. Jika pertandingan dimulai dengan atap terbuka, hanya wasit yang memiliki wewenang untuk memerintahkan penutupan atap selama pertandingan, dengan tunduk pada hukum yang berlaku yang dikeluarkan oleh otoritas negara yang berwenang. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.